Jadi ya melihat Kalina cuma sebagai objek aja, ini artis gitu. Cuman nggak melihat latar belakangnya Kalina bagaimana Berat gitu loh ya. hidup di Jakarta tuh. Mental seperti Tapi kalau itu di ya. PU enggak, penuh cinta kasih asli. Oh iya pasti dong. Bener loh. Bener. Kita enggak memanfaatin kakak, enggak gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya siapa tahu ke depan kan bisa banyak hal juga yang bisa dibuat gitu loh. Yes. Jadi sama Kalina. mungkin enggak seluruh orang yang kakak jumpai itu menjadi orang yang memanfaatkan gitu. Kita nggak ngerti kan di sini nanti kamu akan ketemu banyak orang juga yang bisa membuat sesuatu karya-karya. Sebenarnya ini bagian dari apa ya? Kita kan menyambut Hari Ibu nih. Banyak juga di Indonesia ini kan suka menghakimi. Mungkin salah satu Mbak Lina juga kan merasa dihakimi. Semuanya Aku di demo loh, padahal aku nggak pernah yang jahat kayak gitu ya. Maksud aku, kok aku kesalahanku tuh sampai aku di demo orang kayak gitu nah. Itu tuh luar biasa loh. Kecuali kalau aku orang apa, ya ampun, sampai orang tuh ada hal yang paling menyentuh lagi menyakitkan hati aku ketika adalah orang kaya dan terkenal di Jakarta. Dia tuh, maaf ya aku tuh nggak bisa berteman sama kamu sampai dilihat orang. Aku malu karena kamu tuh punya kasus. Jadi kalau kita berteman pun harus di belakang layar. Aku nggak bisa dilihat karena kesalahan kamu tuh fatal kayak gitu sih. Oh my God. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya loh. Iya. Apa aku segitu Karena hinanya? kan kadang orang mandang itu dia hanya ingin bersih aja. Benar. Nggak semua orang mau menerima. Ingat kan kita waktu episode pertama dulu ya kita bicara bahwa ketika dari lapas keluar warga binaan ya, itu sayangnya warga binaan itu di luar itu pasti akan dijudge, Iya, dipandang sebelah mata lah ya. dipandang sebelah mata. Iya. Padahal menurut saya begitu dia keluar, dia menjadi perempuan yang berbeda, Lebih tangguh lagi. tangguh, lebih Benar wise. kali. Dan mungkin Aku dengan pengen peluk dia. seperti ini mungkin Kalina bisa belajar ya. Jadi kayak mana teman yang memang Yes. benar tulus banget Yap, gitu. benar. Dengan penggemar-penggemar Kalina yang aku lihat di sosial media masih banyak banget kan sekarang. Dan mana orang yang memang hanya menggunakan saja ketenarannya Kalina. Iya. Gitu. Makanya aku bersyukur banget sama Dinner Candy itu masih nerima aku baik ya. Dia nggak pernah judgmental kayak kamu tuh salah, kamu tuh gini-gini. Cuman Yes. dia cuman ngomong kamu hati-hati aja. Hati-hati saja. Karena dia juga di demo kan sama, dia tuh merasakan hal yang sama gitu. Jadi jangan sampai ada apa-apa gitu. Teman yang baik itu memang tidak bisa menyalahkan. Mau disalahkan aku udah tanggung jawab loh. Benar. Dengan perbuatanku udah terjadi juga. Yes, Kalina sudah bertanggung jawab. Minta maaf sudah, dihukum sudah. Mau apa lagi? Ya, itu kata Firman juga. Kata asistenku, mau apa lagi? Mau apa lagi? Jadi ada ini lagi nih, katanya ada pacar ngutang 400 juta, maksudnya gimana tuh saya? Bener. Bener itu Gimana apa tuh? bener Kak? Boleh nggak di? Jadi gini, saya tuh sebenarnya nggak pernah ya minjemin uang orang. Tapi misal gini, kita udah berteman baik. Aku pernah susah terus ditransfer lah sama kamu. Nanti aku tuh kayak gantian aja gitu. Nah, jadi aku tuh tiga orang ini lah termasuk cowok aku. Karena cowok saya tuh punya bisnis gitu kan. Nah, aku tuh suka mikir kan di Jakarta ini dunia artis tuh nggak mungkin lama. Jadi aku kayak investasi uang lah ibaratnya. Oke. Dan dia memang kebenaran ya minjem sih gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, namanya pacar ya, kita nggak mau dia susah, sayang, apalagi saya ini penyayang. Tiba-tiba nggak ada kabar sih gitu kan. Waktu aku di penjara dia nggak pernah datang. Maksud saya ketika nggak bisa bayar ya, at least ada kayak ngunjungin, ngomong atau ya, cari tahu lah gimana komunikasi keadaan saya ya. gitu. Ini hilang gitu kan. Dan ternyata setelah saya cari tahu, akhirnya waktu saya keluar saya akhirnya telepon loh. Kamu nggak tahu loh Lina Mukherjee ini sudah masuk penjara, pasti gilanya lebih gila. Terus dia takut. Tapi dia cerita, aku tuh sebenarnya bukan lupa, tapi lagi dikejar banyak orang karena utangnya nggak sama aku aja. Dia sebutkan nominalnya mendekati miliaran lah pokoknya. Jadi berarti dia sembunyi kayak gitu. buka lubang tutup lubang gitu ya dengan uang itu. Iya, dia sembunyi berarti. dalam arti kan pasti kalau yang nagih itu kalau dengan segitu banyak nominal pasti ada yang ngancem-ngancem dia kan. Benar. Nah ya karena aku udah diceritain kayak gitu dengan bukti-bukti ini segala macam, aku bilang kayak gini, kalau belum bisa bayar harus bayar, tapi jangan hilang ya. Gimana caranya? Kan kalau dulu kan hilang nggak pernah bales ya. Iya. Ya misalnya nanti menggadaikan apa kayak gitu. Ya tapi aku sedih loh. Aku bilang gini, kok bisa ya pacar kayak gitu? Aku di penjara, yang aku kasih nyawa loh, 400 juta bukan uang kecil. Aku nge-live TikTok dari pagi sampai malam. Nah, aku omel-omelin lah habis-habisan. Tapi untungnya dia nggak blok aku sih. Kalau orang sudah ngeblok, dia udah nggak ada itikat baik. Kalau dia masih mau komunikasi, ya itu Tuhan yang nentukan nanti. Kayak gitu sih. Dan aku selalu percaya kayak gini, asistenku kan suka marah nih. Kamu nih ya kayak gini. Karena sayang ya. Tapi aku mengajarkan satu hal. Kalau aku nggak diizinkan Tuhan yang Maha Esa atau takdir ya jalan hidup, aku nggak akan ketemu dia loh. Kalau Tuhan memang nggak ada yang rezekinya aku ketemu dia, aku pasti dialihkan. Benar. Ketika aku bertemu dengan 3 orang yang ngutang ini tadi, pasti itu sudah ada izin dari Yang Maha Kuasa. Memang jalannya seperti itu. Kayak kita ketemu ini emang kalau nggak diizinkan Maha Kuasa bisa aja aku di jalan jatuh. Jadi aku menasehati asistenku, bukannya aku membenarkan perbuatanku sih.
Apa yang udah terjadi itu kita tidak bisa sesali apapun itu. Kayak contoh aku terlahir dari keluargaku misal, kadang nggak cocok atau apa. Kalau kita nggak cocok, tinggal nanti kita bikin keluarga yang baru yang lebih bagus, yang lebih bisa, misalnya maaf ya kalau keluargaku tuh kan baik banget, tapi kadang-kadang itu ibu bapakku tuh gak akur, suka fight each other gitu kan. Jadi aku tuh merasa kayak aku pengen punya keluarga itu yang harmonis gitu. Nah, bukan keluargaku nggak baik ya, tapi pengen yang harmonis karena aku suka film Hollywood kan, sayang banget sama keluarga. Tapi kita nggak boleh menyesali. Kalau nggak ada mereka nggak akan ada aku gitu loh, maksud aku. Benar. Nah, jadi tidak boleh menyesal dengan apapun yang terjadi, tapi kita harus bangkit. Kan 2 pilihan hidup, mau terpuruk atau bangkit. Saya bangkit loh sekarang. Benar. Pulang dari penjara 0 uang saya. Iya. Tapi saya bisa ngumpulin sampai detik ini, ya pokoknya banyak lah. Alhamdulillah Cukup lah ya. Alhamdulillah. Entah dari pemberian netizen, dari ini itu endorsement dan lain-lain. Intinya rezeki tidak tertukar sih. Benar. Ini setuju banget. Rezeki tidak tertukar. Iya kan. Heeh. Kalau apa nih? Kalau orang tua bagaimana? Setelah keluar itu Orang tua itu kan fanatik juga ya, agama selalu bilang sih. Punya uang banyak udah, susah udah, kaya udah, di penjara udah, terus mau ngapain lagi, macam-macam lagi. Oh, gitu ngomongnya. Pelan tapi ya nusuk di hati sih. Benar. Karena nggak bisa lagi aku bilang, ayo urusanku. Buktinya di penjara yang ngurusin siapa? Iya, mereka masih selalu ada ya. Ya mau nggak mau juga sih. Orang tua ya. Dan aku tidak pernah info loh aku di penjara. Oh, mereka tahu Mereka dari. cuma melalui Oh ya? TV ya. Oh, berarti Kalina nggak secara pribadi bilang kayak aku mau Nggak di penjara, nggak pernah ya? Nggak pernah komunikasi. Karena hal-hal kayak gitu aku nggak mau orang tuaku sedih. Tapi karena viral, ya mau nggak mau. Tapi nangis semua loh. Pasti. Jujur dulu aku sama orang tuaku tuh bukan nggak sayang sih, tapi kita tuh kayak ada jaga jarak. Jadi aku cuman kayak ini loh uang atau pulang. Maksudnya kita biasa-biasa aja. Karena orang tua saya itu kan gini, maaf tidak sekolah ya. Jadi nggak ngerti cara sayang pasti sama anak. Tapi beda loh. Mengungkapkan ya secara verbal. Ketika Oh, orang yang iya, benar-benar iya, punya iya. pengalaman banyak, terus sekolah, cara mendidik anaknya pasti beda. Kalau orang yang nggak sekolah, ya sayangnya lu gue kasih uang kayak gitu loh. Oh, Tapi iya. tidak punya kedekatan. Tapi setelah aku di penjara, rasa sayangku jujur bertambah sih. Terutama sama adikku yang cowok. Aku tuh kan suka ngomelin adikku, kuliah kan kamu nggak lulus kayak gitu ya. Iya. Tapi ketika dia mau membiayain aku, berarti dia udah menyelamatkan nyawaku. Benar. Kayak gitu sih. Itu yang membuat aku tuh Luar rasa biasa. sayang itu jadi kayak lebih. Dan ternyata cuma keluarga yang tidak meninggalkan dan orang sekitar kita gitu. Yes. Belajar dari Sekolah yang paling berharga. benar. Pengalaman Dan ya. mungkin Tuhan membuat aku terjadi seperti ini supaya aku tuh sayang Ada keluargaku maksudnya. lebih. Iya. Dan lihat kalau dinasehati itu jangan keras kepala gitu. Karena cuma mereka Benar, gitu kan benar, yang ada benar, kayak benar. gitu sih. Kalina pernah ada berita yang bilang kalau Kalina tuh sempat mati suri. Itu bener nggak sih, Kak? Iya beneran. Jadi Beneran kayak ya? Itu gimana mati ceritanya? suri tuh kayak gini nah. Aku tidak bisa menjelaskan kalau orang nggak pernah masuk penjara. Oke. Tapi kalau orang masuk penjara tuh kita tuh kayak punya dunia lain loh. Oh. Tidak sama dengan kita di sini. Gimana? Jadi secara spiritual, secara emosional, Beda. itu tuh kayak kita punya dunia lain loh. Nggak kayak nginjak tanah gini. Wow. Itu aku dan beberapa orang bisa ngerasakan kayak gitu. Ya seperti jadi gini, ada hal yang kalau kita tidur ya, misalnya gini, anggap aja Lina Mukherjee famous gitu ya. Ketika di sana kan nggak tahu aku siapa. Betul. Dan nggak ada baju lain loh selain baju dis yang dikasih hari itu lagi makanan itu lagi. Aktivitas kita tuh udah kita hafal. Jadi kita tuh waktu tidur yang kita ingat itu apa? Makanya pernah dulu ada salah satu buku aku pernah baca ya, ketika ada suster ya meninggal, yang diingat itu apa? Yang nyesel kalau dia nggak lakukan. Kadang terlalu nurut orang tua sampai tidak menjadi diri sendiri. Terus dia tuh nggak banyak jalan-jalan. Nah ketika di penjara itu kan beneran kayak orang mati. Ceritanya sama kayak yang penyesalan orang tadi tuh. Orang yang mau meninggal tadi. Nah yang kita ingat tuh kebanyakan apa? Jalan-jalan. Kenapa gua penting. nggak gini Nah, gitu ya? Nah kebenaran aku jalan-jalan. Jadi momen itu bisa aku ingat ketika tidur gitu loh. Oke, oke. Jadi jalan-jalan dan kasih sayang misalnya asisten, keluarga. Itu yang bisa kita ingat saat di penjara. Apapun yang kayak artis dan lain-lain gak bisa diingat. Jadi kayak mati gitu loh. Kayak gak berdaya. Ajaib. Kayak ngambang lah ya istilahnya Ya, berarti dan ya, Kak? banyak juga kayak horor. Oh. Aku tuh kan Itu yang sebenarnya horor apa sih? kayak makhluk hidup itu makhluk astral, makhluk hidup. Itu gimana tuh? Aku tuh kan nggak bisa ngelihat secara connected langsung ya, Iya. tapi kalau di penjara bisa loh. Oh ya? ngerasa Iya. gitu feel Bukan ya? ngerasa dia duduk di situ Oh juga iya? bisa, iya. Jadi kayak Serem aku asa, iya. Percaya nggak percaya loh, kalau di penjara itu kayak makhluk kayak gitunya tuh lebih kental loh. Jadi kayak mungkin banyak zaman kan itu penjara dari zaman Belanda ya. Jadi kayak dia tuh nggeret rantai kayak gitu kan, banyak yang dibunuh di situ ya. Iya, Karena zaman dulu iya, pasti penjara tuh kejam loh. bener. Pasti banyak yang mati di situ. Mm-mm. Dan memang di kamarku ada orang meninggal di situ. Wow. Udah berapa kali ya, 2 atau berapa sakit meninggal di situ coba. Jadi terasa Makin banget horor tentang- ya. Iya. Lah bayangin kalau orang dihukum seumur hidup berarti mati di situ dong. benar. Ketika kayak panggil. Kenapa? Iya, jadi secara emosional, spiritual, secara makhluk halus apapun itu di sana itu ngumpul jadi satu dan kayaknya meninggal tuh begitu loh. Karena udah nggak bisa ingat apapun tuh nggak bisa.
Itu yang aku alami sih. Makanya kayak Kak Lina bilang itu adalah mati surinya Kak Lina tuh saat Iya. di situ ya. Iya, jadi makanya buat kalian semua yang nonton, kalau punya uang, bahagiakan diri kalian sendiri, jalan-jalan dan selalu happy. Pokoknya happy terus. Selalu. Nanti ketika kayak yang aku alami, kita tuh cuman yang kita ingat, aku pernah jalan-jalan ke sini. Misalnya aku senangnya ke Bali, misalnya aku senangnya ke India, sampai mimpi pun tidur itu ada terus. Kenangan itu Jadi ya rugi berarti kalau ya. orang nggak suka jalan-jalan. Berarti ada Mukherjee Ketika di mati situ. nanti nggak ada yang Atau diingat. Sarukan waktu itu ada ya dalam mimpi Nggak waktu di ada, sana. aku nggak Nggak ingat ada ya. India-Indiaan. Oh, jalan-jalan ya. Sama sekali nggak peduli, I don't care. Beneran, nggak keingat kayak gitu. Ya momen-momen apa ya, jalan-jalan itu loh yang paling diinget. Kayak gitu sih. Momen happy ya, happiest Happy. day of your life itu yang Kakak Yes. repeat terus ya saat itu ya. Tapi beneran loh, mati suri itu ada ternyata. Ya. Percaya nggak percaya, tapi ini hanya terjadi dengan orang-orang yang memang udah di penjara. Salah satunya Mau coba? Kak Lina yang sudah aku enggak aku mau. juga. Insya Allah enggak ya. Jangan sampai ya. Oke. Tapi nanti kapan-kapan bisa ya sekali-sekali kita. Kita main Jalan-jalan Nggak, tapi ke sana, beda melihat- tetap. beda. Feelnya beda. tetap Main beda ya, beda, Kak? main Beda sama ya. dihukum beda loh. Dihukum itu kan kita harus menjalani hukuman. Kalau lipat Main beda beda ya, dong, walaupun coba semalam tidur beda tetap rasanya. Kalau kita dihukum di situ, mungkin kamu tau nggak, pertama kali aku masuk penjara itu kan ada masa kayak pengenalan lingkungan ya. Nah, itu Di dalam ruangan itu kan kita dikurung sampai dua jeda kayak gitu. Oke. Sumpahan-sumpahan orang semua di situ. Aku Itu gimana? sumpahan-sumpahan itu membuat energi panas karena dendam kan. Hmm. Jadi pas masuk di situ tuh mungkin orang nggak terlalu. Jadi gini, di penjara tuh kalau salah nggak relatif ya. Tapi mungkin kasus apa yang ringan-ringan dihukum, misalnya cuma nyubit tetangga di penjara mungkin kan. Jadi sumpahan-sumpahan di situ membuat aku tuh kayak yang panas banget. Aku bisa merasakan sumpahan itu hidup loh. Oh ya? Hal-hal kayak Apa gitu. misalnya? Ya kutukan-kutukan itu kan membuat ruangan tuh panas. Energinya juga negatif banget Iya, ya, dan di situ bener ya. loh, ketika disumpahin nama itu di situ nggak lama orang tuh kena penjara juga. Wow. Tahu nggak, di penjara itu ada hal yang paling harus Apa tuh? masyarakat ketahui ketika kita berucap menyumpahi orang terjadi loh. Oh. Walaupun kita di penjara, tapi apapun omongan kita, doa kita di situ langsung dijabah. Terjadi. Kalau kita nyumpahin orang, lu gini-gini, terjadi loh. Wow. Misalnya kita nyandain ya, teman kita masuk penjara kan, lu masuk lagi nanti gara-gara narkoba, nggak boleh lu candaan kayak gitu. Karena Beneran besok dia beneran. masuk lagi. Oh. Segitu sakralnya di situ. Yang namanya penjara itu. Jadi doa langsung ya, omongan tuh langsung ke Iya, Tuhan ya. nggak boleh berarti ngomong ya. sembarangan di sana. Lu kecelakaan nih kayak gitu-gitu nggak boleh. Segitu sakral tempat itu karena banyak kutukan-kutukan. Wow, banyak orang yang tersakiti di situ. Kayak gitu sih. Baru tahu dari Lina Mukherjee ya? Iya, beneran baru tahu. Ini apa ya? The dark side of Iya. penjara ya, apalagi Iya. penjara wanita lagi ya kayak Mhm. gitu. Oke. Nah, Kalina ada nggak sih kata-kata yang ingin Kalina sampaikan mungkin kepada penggemarnya atau mungkin orang-orang yang udah meninggalkan Kalina? Gitu. Boleh Kak, silakan. Kalau untuk meninggalkan kan mungkin cocok-cocokan ya. Tapi yang jelas kamu gak akan pernah dapat orang kayak Lina Mukherjee sih. Like me, you will never find. Only Tapi- one Lina Iya, Mukherjee. buktinya se-Indonesia yang punya Mukherjee, yang famous Lina Mukherjee aja. Benar. Gak ada competition ya. Setuju. Berarti kan unik ya. Benar. Terpesona. Tapi kalau untuk fans, terima kasih loh. Jadi saya tuh selalu menghargai yang namanya fans ya. Makanya aku tuh 1 bulan bisa kasih 10 HP, 5 HP. Nggak ada fans, nggak ada kita. Kalau ada pilihan teman sama orang nggak punya atau orang kaya, aku pilih teman orang yang nggak punya. Kita bisa bikin jadi kaya, terkenal karena orang yang nggak punya itu. Orang kaya nggak mau lagi temenan sama kita. Jadi saya selalu menghargai orang yang di bawah. Benar. Ini sangat ini ya, insight sekali ya Iya. Kalina ya. Dan aku Benar. nggak bisa ngomong. Benar. Kalina makin wiser, glowing ya setelah mungkin memang menjalani hidup yang berat 1 tahun 5 bulan itu ya Kak. Aku tuh selalu terinspirasi loh sama Jessica Wongso. Benar. Itu tuh termasuk ke aku suatu saat pengen bilang gitu. Aku tuh sebenarnya gak kuat, tapi tahu hukuman dia 8 tahun itu aku mau sungkem lah bahasa Jawanya. Keren. Aku aja yang dihukum 1 tahun lebih sekian-sekian ya. Itu udah kayak aduh ya ampun berat banget. Apalagi beliau. Jadi itulah dia hebat loh. Saat itu juga dia sempat kesini ya di salah satu segmen kita juga sempat harusnya ketemu Lina Mukherjee ya. Kapan ya? Mungkin ya. Jadi kita Bisa bakal cerita agendakan. tentang lapas tuh kayak gimana. Nanti pasti dia akan merasakan hal sama secara spiritual. Iya. Dia kehidupan kita tuh ada dunia lain di sana. Ya waktunya ya seperti itu ya Kak, berulang terus ya kalau di lapas ya. Ya, seru banget ini ceritanya. Nah, setelah keluar nih ya dari lapas, ada nggak sih agenda-agenda yang mungkin sebelumnya itu belum Kalina lakukan gitu? Apa yang akan Kalina lakukan sekarang? Aku pengen umroh sih. Pengen umroh. Karena selama ini aku keluar negerinya kemana-mana, Tapi pengen umroh ada belum. kedekatan. Jadi gini, cara ibadahku kan beda ya dengan orang lain. Aku tidak bisa menunjukkan kayak pakai jilbab, pakai apa. Tapi secara manusiawi aku bisa membuktikan lah. Aku penyayang kayak gitu-gitu kan, secara humanity. Terus
Kalau umroh itu aku memang ya aku percayalah Tuhan tuh ada. Buktinya di penjara itu hukuman ada kan. Iya. Berarti Tuhan tuh ya ada kayak gitu loh. Memang menyelamatkan aku berapa kali di penjara aja survive. Tuhan berjanji ya masih dikasih bisa makan kayak gitu. Iya. Untuk terima kasih aku pengen umroh sih. Pengen umroh ya. Seru banget ceritanya sama Kalina. Agak terharu ya. Berarti daripada jalan-jalan mending umroh dulu untuk Iya, spiritual ya kayak. pengen. Gitu. Ya semoga ada rezeki ya. Amin, pasti selalu ada. Untuk kalau job gitu Kak, udah mulai banyak ya berdatangan Banyak, sekarang ya. Banyak sih job. Banyak banget sih kalau job. Aku tuh dulu gini ya. Cari uang tuh kan kerja keras banget. Ternyata takdir tuh kaya tuh takdir loh. Maksudnya gini, sekeras apapun kamu kerja, kalau Tuhan belum mengizinkan ya kayak aku ditipu orang atau apa. Jadi sekarang tuh kayak Menjadi aku tuh bukan slow. hak milik lagi. Jadi gini, aku tidak mau berpikir yang panjang banget kayak harus punya omset segini harus punya. Iya, Dinar Candy pun mengajarkan aku hal yang sama. Ketika kita terlalu berambisi, Mhm. akhirnya kan kita invest lah apalah, bikin restoran, bikin ini karena obsesi tadi rugi. Tabunglah uang sebanyak mungkin, bermanfaatlah sebagaimana mungkin terhadap sesama. Kemudian ya udah nikmati hidup. Seperti yang Kalina bilang tadi, rezeki nggak mungkin tertukar. Iya, ya. jadi Memang aku udah nggak terobses sama harta lagi loh. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan terakhir kita apa nih? Apa yang Kak Lina sendiri lihat dari dirimu sendiri sekarang? Aku ngeliat keluar dari penjara aku tetap cantik. Iya, makin cantik sebenarnya Kak. Jadi ada kata-kata berlian tuh tetap berlian. Iya, even Walaupun di everywhere, lumpur, dimanapun ya. Jadi Benar, walaupun di penjara, ya kalau kamu berlian tetap berlian gitu aja sih. Benar. Jadi aku tidak pernah merasa diriku kotor pernah masuk penjara. Yes. Aku tetap Lina Mukherjee. Di penjara tuh aku ngekos kemarin. Istirahat dulu ya kemarin ya Siapa? dari dunia Iya. entertainment Siapa ya. orang yang pengen kamu ucapin terima kasih banget? Pertama sih pasti ibu kandungku yang udah melahirkan aku ya. Belum ada lah apa yang aku kasih selalu kontroversi, sensasional. Tapi di lubuk hatiku paling dalam aku ini bukan orang jahat. Buat adik aku minta maaf dulu suka ngatain adikku nggak kuliah nggak lulus lah apa karena kesel. Sebenarnya rasa sayang ya pengennya adikku tuh sukses. Buat asistenku Firman yang kadang ngeselin tapi setia banget. Tapi aku sayang banget sih sama dia kayak kandung lah, saudara kandung Iya. lah. Sangat nyawa kedua Iya, gitu. Ya buat Riri, buat Vina yang ada di sini. Terutama Bunda Kalapas ya untuk Bunda Desi, ex Kalapas juga Bu Ike yang sekarang ada di Pondok Bambu. Terima kasih karena tanpa Kalapas yang baik nggak akan merasa nyaman di penjara itu. Pasti akan banyak gangguan ini itu. Tapi kalau Kalapasnya bilang announcement nggak boleh loh kayak gitu, itu kan melindungi artinya. Oke. Melindungi bukan menyayang ya, maksudnya janganlah kasihan dia mau kerja depresi diganggu-ganggu. Ya kayak gitu itu aku terima kasih dan yang pasti ke follower ya, maksudnya masih nonton konten. Kalau nggak ada yang nonton konten nggak jadi Lina Mukherjee kan. Jadi saya selalu respect terhadap penonton aja, saya respect banget loh. Kayak gitu sih. Dan terima kasih buat kalian juga yang udah ngundang. Terima kasih banyak. Mendengarkan cerita aku dan semoga setelah mendengarkan ceritaku tuh bisa tahu lebih bersyukur kan belum pernah masuk pesantren ibaratnya ya. Jadi lebih beruntung lah intinya kayak gitu sih. Dan semoga Kalina nanti rezekinya semakin banyak lagi ya, Ya, amin, diganti amin, dengan amin. hal-hal yang lebih baik lagi. Katanya bisa sih ada jalan-jalan. sebuah kata-kata ya ketika kita dikasih jatuh banget pasti habis itu dikasih rezeki yang lebih banget dan aku percaya sih. Bener-bener iya. Jadi kayak istilah kita kayak ini gue lagi sial nih, kayaknya gue mau dapat rezeki lebih Iya, gitu ya dan, Kak berarti dan ya. Tuhan itu kan maksudnya ngasih kayak gitu biar nanti kalau aku kaya tuh ingat kamu tuh pernah loh di penjara. Wah, yes. Cantik, sehat, rezeki melimpah. Amin. Thank you DPO ya. Iya. Oke Kalina, terima kasih banyak, ngobrol-ngobrolnya seru banget. Udah nggak terasa ya udah 40 menit loh kalau Nggak kita terasa ya. ngobrol-ngobrol seru banget. Nah, Ayu, thank you so much. Thank you. Terima kasih Kalina juga ya, banyak. spesial. Iya. Special moment. Special moment, thank you. Sambil minum? Boleh silahkan. Aku minum Oke. duluan haus. Iya nggak apa-apa, karena banyak ngobrol tadi Iya, ya. Oke, Sobat DPO, terima kasih sudah menonton bincang-bincang kita yang seru banget dan super insightful. Jadi kita bisa tahu latar belakang dan kehidupan Kalina Mukherjee yang mungkin banyak orang nggak tahu. Nah, oke, kita akan ketemu lagi di episode DPO selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.